dalam. Kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Kegiatan kaligrafi yang diadakan oleh Bintang Sekorong, kemudian yang terhormat para panitia dari Bintang Sekorong, dan kemudian yang saya banggakan anak-anak kami dari Madrasah Aliyah Darul Islami yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan karena Allah Taala, berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di dalam pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun masih dalam suasana COVID-19, kita bisa berkumpul. Mungkin untuk tahun ini kita akan menyasar 150 orang peserta dari sekolah Darul. Ya apa? Begini. Nah, siapa yang lupa? Ini ayo. Budaya yang tercepat dan yang betul akan saya berikan reward. Waktunya dimulai dari sekarang. Saya berikan waktu 1 menit untuk mencari apapun yang terkait dengan budaya. Mau ditulis, contoh kayak masjid tua tadi, cuma nggak boleh hal yang sudah disebutkan. Batu nisan nggak boleh, masjid nggak boleh. Silakan cari yang lain yang berkaitan dengan budaya. Saya berikan waktu 1 menit. Yang sudah bisa angkat tangan. Nggak harus benda ya, boleh tarian boleh. Kalau udah mencapai 10, biar cepat angkat tangan. Siapa yang cepat? Yang ketiga, Makam Raja Lelo. Makam Raja Lelo. Masuk. Yang keempat, Benteng di Pumon. masuk. Kasihan ada disebut. Yang kelima, Yang disebut baik berarti apa? Tarian rapur apa? ya, terus yang kelima, Meriam Belanda ada itu apa? Lurbi emang. Lurbe apa kalau bau? Kalau aku ada juga Lurbi ada juga di. Oh, abang baru tahu juga ilmu nih. Tangan dulu. Ya, ini Belanda ya. Udah lima, bagus, bagus. Apa Idalbo? Yang keenam, oke, yang ketujuh, Tarian anak perempuan. perempuan. Hari sama. 8, Kemudian makam Cuali. Makam Cuali. 9, satu lagi. Satu lagi. Makam apa? Apa? Oh, enggak boleh. Jangkasa. Depura Jangkasa. Oke, tepuk tangan tuh kawan-kawan kita semua. Yang positif. Itu saja saya rasa. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi dari adik-adik dari Dewan Guru Darul Etami juga boleh, silakan Ibu Nuri. Boleh. Dari narasumber, dari panitia boleh, silakan. Boleh. Ini Kita terbuka santai ya, aja. terbuka aja. Ini Silakan kan adik-adik. ini ya supaya nggak terlalu tegang, biasa aja. Santai aja. Nah, Ibu senang malah kalau ada maksudnya masukan dari adik-adik, karena kan adik-adik kan akan penerus nih milenialnya. Bagaimana budaya yang lalu tuh kalian bisa, itu jempol banget. Kenapa jempol? Karena budaya yang sudah 50 tahun yang lalu akankah sama dengan yang sekarang? Itu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya. Sementara pernah kan kita dengar batik akan diakui oleh Malaysia, mulai apa diakui oleh Thailand. Jadi itulah yang selama ini Ibu sering bilang ke dinas-dinas, terutama ke Kadis kami sendiri,
bahwa memang tidak main-main dengan budaya. Karena dengan budaya ini kita contoh kecil saja. Satu masakan ini ciri khasnya Malaysia, bilangnya gitu kan, misalnya lemang itu udah pernah terjadi sebelumnya. Padahal kita lemang itu ada dari daerah Padang sampai ke sini, itu lemangnya ada ciri khas masing-masing. Makanya mungkin kelihatannya sepele kalau ada festival kuliner dan sebagainya, itu bukan sepele, terus terang Ibu bilang. Itu adalah penambahan pengetahuan kita bagaimana adat istiadat dan budaya kita di masa lalu. Oh, masa lalu dulu masaknya pakai kanot ya gitu, pakai periuk gitu. Nah sekarang kan nggak pernah, semua orang pasti masaknya dengan kosmos, Ibu yakin gitu kan? Orang nggak akan tahu lagi bahwa masak nasi zaman dulu tuh pakai pandan, pakai apa. Jadi itu banyak ritual budaya yang sudah sangat hilang, lost lah istilahnya gitu ya. Jadi makanya banyak anak-anak sekarang yang terus terang Ibu bilang mungkin agak lebih instan, seperti mie instan juga yang kalau ini jadi mau cepat aja. Sebenarnya itu tidak baik, karena ajaran Nabi Muhammad adalah adab itu nomor satu, dan adab itu adalah step by step kita belajar bagaimana kita hormat kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan banyak adab-adab lain yang dalam Islam itu begitu panjangnya kalau menurut Ibu ya. Jadi bukan hanya karena kita di pesantren, tapi karena memang adab ini awalnya, induknya ilmu. Jadi kalau kita sudah beradab, sudah santun, otomatis ilmu itu mudah melekat. Ya, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada dari adik-adik sudah siap untuk bertanya lagi? Kodenya semua dulu. Boleh, silakan. Boleh perkenalkan diri juga, Kak. Jadi Ibu, nama saya Muhammad Rizky dan kebetulan saya juga alumni dari pesantren ini tahun 2020. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan ini berisi pertanyaan dan saran. Iya, boleh. Nah, ini mungkin saya bercerita tentang pribadi ya Bu, di keluarga. Ada adik saya seumuran anak SD. Jadi dengan saking jauhnya dengan budaya, jadi tahulah kita pengaruh HP sebagainya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apa sih komitmen dari Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan di dalam menanggapi dilema adik-adik, anak-anak ibu atau adik-adik kami lah yang mungkin sudah meninggalkan, bahkan tidak tahu budaya kita sendiri itu apa. Bahkan saya sendiri Bu, aja saya cerita juga, saya baru tahu bahwasanya ada tarian Klut Itu Landak Sampur itu ketika saya kelas 3 SMA. Bayangkan, saya bagian dari Klut Selatan gitu kan. Tapi saya nggak tahu apa istiadat. Nah itu mungkin pertanyaannya, apa komitmennya dinas khususnya di bidang kebudayaan. Kemudian saran Bu kan, mungkin di dalam pelestarian atau memperkenalkan budaya khususnya di Aceh Selatan, saya melihat salah satu event dan itu menurut saya jauh dari kata kebudayaan, yaitu hari jadi ulang tahun Aceh Selatan Bu. Terlepas dari pandemi atau tidak beberapa tahun belakang, justru pemerintahan itu saya tidak tahu nih terlibat kebudayaan atau apapun itu. Dari pemerintah bahkan mengadakan itu di dalam memeriahkan itu jalan santai, lari, jogging segala macam. Nah, mungkin saran dari saya, apa salahnya kita adakan nanti yang bersifat kebudayaan ataupun yang nilai leluhur kita dari lama-lama. Contoh, kita buat game nanti galah masin atau apa segala macam lah yang itu menjadi suatu identitas kebudayaan bahwa kita ini memang kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang lama, akan tapi kita tidak hilang jati diri untuk bersaing di era globalisasi. Gitu saja. Terima kasih. Mungkin tadi ada sedikit loss juga ya pertanyaan Pak Rahman ya tentang kanun dan sebagainya. Kalau soal kebudayaan, kalau kita menginginkan kanun tentang membuatkan kanun ini, prosesnya memang cukup panjang. Tapi kita di budaya tetap berusaha. Kenapa? Supaya seperti adik tadi yang bilang bahwa anak-anak sekarang kan jauh dari mengenal. Itulah yang Ibu bilang di awal tadi. Marilah kita mengenal dulu. Mengenal itu bukan hanya dari pihak sekolah tanggung jawab besarnya. Salah satu tanggung jawabnya adalah dari lingkup keluarga kita sendiri. Misalnya
disiplin waktu, sholat, santun kepada orang tua itu bagian. Kemudian budaya di dalam satu keluarga pasti terjadi pluralisme dari mana asal ibu dan ayah. Itu pasti. Nah, oh satunya dari Plur, satunya dari Manggeng, itu akan terjadi pembauran, afiliasi. Jadi dari situ pun akan terjadi satu ini. Biasanya orang tua, ini termasuk yang terjadi di keluarga ibu ya. Biasanya ini bukan maksud menyalahkan atau menyudutkan ya, tidak ya. Biasanya orang tua dia akan ada satu rambu-rambu di dalam rumahnya yang menyatakan ini nggak boleh pulang maghrib. Misal itu contoh kecil aja, nggak boleh pulang maghrib, nggak boleh pulang telat, anak perempuan nggak boleh kelayapan. Pokoknya ada hal-hal yang mungkin itu sepele ya, tapi itu budaya di keluarga itu gitu. Nah, budaya. Tapi budaya dalam arti yang lebih luas adalah bahwa misalnya nanti ada istiadat apa untuk apa turun anak gitu ya, turun ke air atau tari-tarian ataupun menanam padi juga ada adat budayanya. Misalnya kenduri apa kayak gitu-gitu atau kenduri laut gitu. Semua ada di kita. Tapi di dalam hal-hal seperti ini seringkali tidak tercatat. Jadi ya gitu aja, berlalu gitu aja. Jadi sehingga kebiasaan itu nggak menjadi satu yang identiti tercatat undang-undang dan sebagainya, itu enggak kayak gitu ya. Tapi sebenarnya ini harus kita gaungkan dulu di rumah-rumah sendiri, begitu. Di rumah-rumah sendiri. Barulah nanti perangkat desa yang berperan untuk lebih tingginya lagi. Perangkat desa yang berperan bahwa oh ini tetap kita laksanakan, bahwa tidak boleh kita lewatkan, begitu kan? Karena sekarang kan sudah ada MIS, mau cepat lompat, nggak pakai pakat ini lagi, langsung pakatnya yang rame, begitu kan ya? Mungkin juga untuk kepraktisan dan secara ekonomi, gitu ya. Boleh, tapi kita tetap adakan hanya dalam lingkup kecil. Misalnya seperti pakat, ada pakat ini mamanya dulu, bawa saudara nikah saja. Satu hal lagi untuk yang adik-adik tadi yang umurnya masih muda, itu adalah PR kita yang di atas mereka, baik itu orang tuanya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, untuk memang tidak sepenuhnya efektif begitu, karena ini memang kita berperan sekarang dengan ini gitu ya. Tapi sedikit-sedikit kita bisa bilang, misalnya seperti ibu ke anak ya, itu bilangnya bahwa HP ada pembatasan jamnya, itu satu. Kedua, HP ada pembatasan harinya. Memang tidak mudah untuk aplikasi, terus terang tidak mudah. Tapi untuk hal-hal seperti ini harus ada satu komitmen antara orang tua dan anak. Kalau adik pakai HP untuk main, memang ini satu dilema karena sekarang daring ya, alasannya daring gitu kan ya. Tapi nggak bisa dijadikan satu ini penuh gitu. Kalau kita kan bisa awasi juga orang tua benar daring nggak gitu ya kan. Jadi kita sebagai kakak-kakak atau yang lebih tua mengingatkan, ini jam sholat, dulu hatinya. Mungkin awal-awal memang berat, akan dilawan, akan ada terang-terungnya lah gitu ya. Tapi kalau kita berkata dengan lemah lembut, sembari dari dalam hati kita mendoakan supaya di dalam rumah kita itu ada satu kesejukan, insya Allah akan tercapai niat kita, karena Allah kan maha mendengar ya. Jadi untuk lanjutnya tadi pertanyaannya yang dari pihak saran, Oke, itu juga tadi seperti yang ulang tahun. Mungkin miss dari adik ya, maksudnya kehilangan komunikasi mungkin itu ada. Maksudnya memang yang olahraga, jalan santai dan sebagainya itu kita kan kalau ulang tahun daerah semua dinas harus berpartisipasi. Jadi salah satu dinas yang berpartisipasi adalah Dispora Kepemudaan. Jadi mereka dari dinasnya mengadakan lomba jalan santai dan sebagainya. Tapi kalau kita dari dinas pendidikan ada malam keseniannya. Sekarang nggak lagi karena sudah COVID ya. Ada malam keseniannya, ada tampilan Mandor Sampor, ada apa dan sebagainya. Mungkin karena adik-adik jauh tidak bisa datang melihat mungkin ya. Yang nampak iklannya saja apa gitu. Yang paling banyak kan hadiahnya biasanya jalan santai gitu kan ya. Kalau ini nggak ada hadiah, hanya malam
kesenian begitu. Jadi memang satu saran yang sangat bagus yang adik bilang tadi, bahwa alangkah lebih baiknya kita tampilkan permainan tradisional seperti di PKA. Nah, misalnya gelayang kunang kayak gitu-gitu, atau main catu Aceh kayak gitu-gitu. Jadi adik-adik ini semua akan tahu oh, itu apa ya gitu, permainannya apa. Jadi akan senang, nggak sibuk sama ini tadi. Oh, ada rupanya permainan yang asik kayak gitu ya kan. Jadi itulah yang PR kita semua. Makanya Ibu angkat salut dengan generasi muda yang mau aktif mempertahankan budaya. Kenapa? Karena biasanya anak muda sekarang matre. Terus terang Ibu bilang, matre. Ini kalau nggak ada nilai benefit uangnya, salary-nya oke, nggak deh gitu, tunggu dulu gitu. Sama seperti kami di dinas. Oh ini bukan project ya, bukan nilai fisik kayak gitu. Makanya kita di dinas kebudayaan mohon maaf agak teranulir dalam kapasitas misalnya dari segi support keuangan dan sebagainya. Mungkin adik-adik ya mengerti juga lah karena ini bukan fisik kayak gitu. Tapi namun demikian kita tidak boleh suruh langkah, tidak boleh suruh semangat gitu. Jadi harus tetap semangat. Pertama kayak Ibu bilang tadi, kita kenal dulu apa itu cagar budaya. Mungkin adik-adik baru tahu tadi yang Ibu bilang bahwa cagar budaya itu begini loh kriterianya gitu kan ya. Jadi kalau udah tahu mungkin bisa jadi di dekat rumah adik-adik ada makam syekh tapi belum dilaporkan. Itu boleh dicatatkan. Itu boleh dicatatkan, nanti dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena salah satu tugas kita adalah mendata di mana saja yang ada cagar budaya. Memang tidak semua yang bisa kita inikan dulu, tapi setidaknya itu sudah terdata bahwa di desa A ada makam syekh apa begitu. Di desa B oh ada ini ada semacam Maryam begitu kan ya. Itu perlu, pencatatan itu perlu, sangat perlu. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau dari adik-adik yang di sini, itu akan sangat berguna, sangat berguna. Bagian dari kecintaan kita kepada budaya daerah. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan dulu. Bila ada yang ingin ditanyakan lagi silakan, karena kita forumnya santai aja nggak apa-apa. Ibu menyediakan waktu cukup banyak hari ini, insya Allah. Walaupun nanti malam ada tugas lain, harus berangkat ke Banda Aceh untuk acara budaya juga. Ya, tapi Ibu sempatkanlah ke sini walaupun yang lain belum bisa begitu ya. Jadi mohon maaf, ini yang bisa dulu. Jadi kalau masih dalam keterbatasan mohon maaf ya Pak Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Terima kasih Ibu. Yang lain adik-adik? Insyaallah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Andriani yang sudah berkenan menyampaikan materinya dan semangat bagi kami. Semoga untuk hari Senin Ibu ada juga yang hadir di Darussaadah. Insya Allah kita juga kegiatannya sama seperti hari ini. Mohon terus dukungannya, dan kami juga mohon izin Ibu mengusulkan, kami dapat kabar dari Ibu juga bahwa nanti ada kegiatan kuliner ya Ibu PKK ya. Mohon kiranya Ibu buat persyaratan minimal 50% itu 17 tahun ke 25 tahun Ibu anggotanya baru boleh ikut jadi peserta lomba. Tapi kalau memang tidak ada 50% umur 17 hingga 25 berarti digugurin aja jadi peserta, biar ilmu kekulineran kita itu bisa tersalurkan ke adik-adik. Iya. Itu saja Ibu. Iya. Insya Allah ini juga akan lupa saya sampaikan tadi ya bahwa ini kan kita baru tahu bahwa acara Bintang Sekorong dan BPCB itu seminggu lah bisa kita bilang ya. Kebetulan karena memang tidak ada komunikasi sebelumnya, bila ada akan dibuat jadwalnya gitu. Kebetulan ini kan acara kuliner kita sudah bermusyawarah dengan Ibu Bupati. Jadi Ibu Bupati dengan PKK lagi, jadi banyak orang yang kita menjalin kerjasama gitu kan. Alhamdulillah kemarin Ibu lihat pesertanya itu banyak yang muda.
Karena memang Ibu sudah bilang juga sama Pak Kadir bahwa ini kan kuliner lama yang harus diapresiasi oleh generasi muda. Nah itu. Adik-adik sebenarnya kalau tapi susah juga ya karena hari sekolah ya. Nah sebenarnya nantilah insya Allah kalau ada event, misalnya event kuliner, nanti kita akan kasih kabar. Mudah-mudahan adik-adik bisa hadir jadi tahu, oh ini ada ya lepat ini apa gitu, atau sambal ini nggak pernah lihat kan gitu ya. Nanti akan ada tulisannya dan sebagainya. Jadi ini bagian dari minat kita untuk lebih mengetahui. Mungkin juga makanannya bukan yang biasa di rumah kita, mungkin dari daerah Mekah, mungkin dari daerah Kota Fajar. Kota Fajar itu cukup luas gitu ya kan. Jadi yang begini-begini ini harus ada animo dari kita, harus ada semangat untuk untuk menghadiri yang begitu-begitu. Contohnya kalau sekarang kan memang sedang heboh acara kuliner apa begitu kan ya, tapi itu kan makanannya bukan khas, biasanya ada perpaduan. Yang kalau kita lihat di TV itu ya berbagai ragam, memang ada yang masih otentik, ada yang sudah tercampur oleh budaya lain kayak gitu. Kalau yang kayak makanan sekarang kayak bakso-bakso kan bukan termasuk makanan yang sudah ini ya, itu bukan. Itu aslinya dibawa oleh Chinese, oleh Cina, pedagang Cina. Dibuatlah bakso. Sekarang kan makanan anak-anak itu kan sekarang semua bakso, cilok, seblak gitu-gitu lah ya. Jadi makanya bukan hanya dari seni budaya saja yang tarian kah budaya, tapi kuliner pun, masakan pun, hal-hal yang sederhana di rumah kita adalah berkaitan dengan budaya. Itu yang Ibu bilang tadi, bahwa sebenarnya budaya ini nggak perlu jauh-jauh juga kita pergi, di lingkungan kita juga ada gitu. Di rumah kita juga ada. Contoh nenek-nenek kita zaman dulu kan suka ada juga yang bilang jangan duduk di depan pintu, pasti ada bilang apa gitu pantangannya gitu. Sebenarnya itu adalah kebaikan. Kebaikan. Nanti jangan jangan nyapu malam-malam kayak gitu, ada juga pantangannya gitu kan ya. Tapi semuanya intinya adalah kebaikan gitu. Sebenarnya itu dianggap sepele tapi budaya gitu. Terus satu lagi ada yang tadi lupa Ibu sampaikan ya, tentang proses kandung tadi itu kita sebaiknya, kami juga di dinas juga berusaha gitu ya, sebaiknya dari seperti contohnya Bintang Sekolah atau ada yang organisasi lain yang aktif di bidang budaya itu datang ke dinas ya, datang ke dinas, kita banyak diskusi hal-hal baik tentang budaya. Itu saran Ibu ya. Kenapa? Misalnya kemarin itu ada masuk surat bahwa keinginan untuk melestarikan bahasa Klut. Nah, mereka menginginkan bahasa Klut itu ada di mata pelajaran di sekolah, khususnya di sana, daerah Klut Timur dan Klut Tengah gitu ya. Jadi itu kan harus ada ada respon pemerintah apa kanun atau apa dalam bentuk seperti itu. Bisa kita akan bersama-sama bertemu eksekutif dan legislatif. Nah, itu kalau saran dari Ibu gitu ya. Karena kenapa? Karena berarti kan suara dari bawah tuh. Nah, dari bawah ketemu sama pihak pemerintah di dinas, baru kita ketemu eksekutif legislatif. Malah apabila perlu nanti kita akan minta waktu Pak Bupati untuk bertemu. Nah, apakah ini boleh Pak? Jadi kita akan tahu respon mereka. Kalau kita tidak mencoba, kita kan nggak tahu, mengira-ngira ya kan. Nah, kita nggak tahu apa responnya bagaimana. Oh, nggak peduli ya sama budaya atau apa gitu kan ya. Tapi kalau kita ada datang, ada silaturahim ke mereka, insya Allah mereka care kok, insya Allah. Nah, ya. Jadi nggak usah segan-segan, datang aja ke dinas, baik adik-adik ataupun pegiat budaya lainnya. Rahman kalau ada teman-teman yang lain yang pegiat, misalnya ada yang misalnya bahasa, khusus bahasa gitu, atau ada yang ada budaya, boleh, nggak apa-apa, kita terbuka. Nah, karena dengan begini insya Allah akan ada keaktifan dari bibit-bibit baru gitu. Akan ada seperti kakak-kakak ini, ada Rahman baru, ada ketua panitianya yang baru yang akan gantikan seperti ini nanti gitu. Nah,
Jadi itu aja, mudah-mudahan ini menjadi masukan positif untuk adik-adik ya. Terima kasih Ibu. Terakhir Ibu, sebelum kita akhiri sesi Ibu, boleh sampaikan ke kami Ibu, terutama adik-adik, apa saja kebijakan dari dinas terutamanya bidang kebudayaan yang sudah dilakukan sehingga kami ini adik-adik ini bisa menindaklanjuti kebijakan itu Ibu, terutama dalam pelestarian budaya dan cagar budaya. Mohon petunjuknya Ibu. Ini seperti yang tadi udah Ibu jelaskan di awal, bahwa kalau misalkan adik-adik ataupun pegiat budaya lainnya ingin melakukan sesuatu terobosan tentang budaya atau apapun ide-ide baru, kita terbuka, datang aja ke dinas, kita akan merekomendasikan menjadi ini ya, menjadi inilah bagi seperti Ibu bilang tadi, kita akan mengatakan ke kadisnya, akan menjelaskan begini-begini aktivitas adik-adik ataupun sekolah atau ini pesantren gitu, dan kita akan Ibu yakin juga kadisnya pasti akan merespon juga gitu ya kan. Dan insya Allah bila ada dari kita ini yang sering-sering ke dinas seperti itu, dari kemarin misalnya Ibu ajukan kegiatan untuk budaya begini-begini yang tidak di ACC, bila ada begini dari akar rumput ya, yang begini datang, bahwa respon positif memang sudah datang, pasti nanti di RKA atau rencana kerjanya kita tuh akan di ACC. Kalau sebelumnya agak sulit karena otomatis mereka fokusnya biasanya ke bidang SD, PAUD, SMP begitu ya. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan. Satu hal lagi, ada juga bukan di bidang budaya, tapi di bidang SD dan SMP biasanya mereka memang ada lomba. Lomba itu ada O2SN, pernah ada yang ikut di sini? Nggak pernah ya. Itu ada seni budaya juga, tapi karena itulah ada kerancuan di bidang ya. Jadi kegiatan itu dipegang oleh, kalau SMP ya di bidang SMP, kalau SD ya di bidang SD begitu. Tapi nggak masalah bagi kami selama itu budayanya jalan, kita nggak usah berbulahan kalau menurut Ibu gitu ya kan. Selama ini aktif positif kegiatannya ya nggak apa-apa. Jadi dari sekolah misalnya seperti Ibu bilang tadi, ada sanggar kah, ada apa, mohon dilegalitaskan dengan mengajukan akte ke dinas, mengajukan ini kita ada sanggar, harus dibuatkan aktenya. Kenapa begitu? Karena lebih legal nantinya. Nah, nanti kan ada ini bahwa mereka punya akta sendiri gitu. Kemudian akan diundang untuk event-event yang mungkin adik-adik tidak tahu akan diundang karena sudah ada datanya gitu ya. Kemudian yang lainnya, setiap apapun di sini yang akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan budaya seperti Ibu bilang tadi, misalnya ada yang berkaitan dengan kaligrafika, tarian kah, adat budaya kah yang ingin disampaikan ke sana, silahkan datang ke Dinas Pendidikan. Nanti insya Allah kita akan merespon positif. Kita akan malah kalau seperti Ibu bilang sama Pak Rahman tadi, kalau memang perlu itu di tingkat yang lebih tinggi, kita akan bawa adik-adik bertemu dengan bukan hanya kadis, bisa juga dengan dengan pihak DPR. Kita akan buat janji kayak gitu. Ini adik-adik akan ketemu. Ibu yakin mereka juga akan menerima masukan, karena kan bukankah mereka wakil rakyat gitu ya. Jadi begitu saja dengan ke bupati, kita juga bisa ketemu. Nggak apa-apa asalkan diberitahu, dijadwalkan, dikasih tahu apa yang menjadi maksud kegiatan, gitu ya. Insya Allah akan direspon dengan baik. Itu aja ya. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada pesan terakhir Bu sebelum kita akhiri? Kesimpulan mungkin apa? Jadi dalam pertemuan yang singkat ini, ya, Ibu sangat-sangat berharap bahwa dengan pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang positif. Walaupun pertemuan kita sangat singkat, waktunya singkat, tapi seseorang yang smart, yang pintar adalah
adalah yang pandai mengambil sesuatu dari setiap yang lewat dari kehidupannya. Itu maksud ibu adalah bahwa walaupun pertemuan kita singkat, kita ada sesuatu hal yang kita petik. Misalnya sekarang kita jadi tahu apa itu cagar budaya, apa itu kaligrafi. Kalian memang sudah kenal, itu bagian dari ini tadi, pelestarian budaya gitu. Jadi yang ingin ibu sampaikan di sini adalah pelestarian cagar budaya itu terletak pada animo, semangat adik-adik semua. Nggak adik-adik saja, bisa ditularkan di rumah juga untuk adik-adik kita lainnya gitu kan ya. Bahwa mungkin ada peninggalan nenek kita, keramik-keramik lama ataupun misalnya perunggu atau apalah yang masih ada di rumah, mungkin di rumah-rumah lama itu masih punya gitu kan ya. Sebenarnya itu adalah bagian dari benda cagar budaya. Cuman karena itu kepunyaan pribadi, tidak tapi kita harus merawatnya. Kita harus sayang, harus cinta, harus ada perhatian, nggak taruh aja di sudut tuh sampai berdebu kayak gitu, enggak gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini kenapa ibu sarankan? Karena nanti misalnya ada event, misalnya pameran benda-benda dari abad berapa kayak gitu, itu biasanya kita akan mencari dari dinas, kita akan mencari karena itu sudah pernah di beberapa event, misalnya PKA kita akan pamerkan dan itu disewa dia, itu disewa, barang-barangnya itu disewa, ada nilainya. Karena itu kepunyaan pribadi, bukan sudah dialihkan ke museum. Karena kita kan belum punya museum, kita baru masih dalam langkah awal mencari pembebasan lahan sekiranya. Karena selain pembebasan lahan, kita juga perlu ada orang-orang yang akan menghibahkan benda-benda cagar budayanya begitu. Jadi hal-hal seperti ini ya adik-adik lah yang ini kan dari sekarang sudah kenal apa itu cagar budaya, jadi tahu. Jadi maksudnya berarti saya harus aware, harus ada perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Seperti ibu bilang tadi, insya Allah kedepannya juga bisa menjadi satu profesi. Profesi mungkin memang belum familiar ya, mungkin ya antropolog atau memang ahli dalam bidang. Pernah juga ibu hadiri itu dia ahli di tulisan khat itu ya, apa itu yang kaligrafi itu, yang hiasan itu, yang khusus untuk hiasan nisan. Itu akan kita pelajari lagi lebih dalam. Ini abad kesekian, ini abad kesekian. Seperti yang ibu pernah dipaparkan di satu pameran, ada pameran batu nisan se-Asia Tenggara. Kayaknya sepele ya batu nisan dipamerankan gitu kan ya, tapi tidak sepele, sungguh tidak sepele gitu. Karena untuk kalian tahu bahwa kaligrafi salah satu yang paling dicari adalah dari Aceh. Dulu, ini saya merinding dibilangnya. Dulu nisan orang-orang Turki sampai kirim ke sini untuk dituliskan oleh orang Aceh. Itu salut nggak gitu? Mau nggak kalian jadi penerusnya? Nah, itu yang ibu bilang bahwa budaya masa lampau menjadikan perekonomian kita sekarang, menjadi satu ilmu pengetahuan yang menjadikan kita itu merasa berharga. Oh, bukan terbelakang ya nenek moyang saya, gitu. Nah, itu bahwa kita punya jati diri, integritas. Budaya itu adalah integritas, gitu. Bahwa oh begini. Ibu kaget waktu itu Rahman, waktu ada pameran. Wah, jauh ya ngirim batu nisannya dari Turki loh zaman itu, zaman Iskandar Muda. Kirimnya ke Aceh untuk dituliskan. Itu khusus untuk petinggi-petinggi dan bangsawan karena mereka. Ya apa? Oh ini. Nah, siapa yang dulu Pak? Ini ayo. Budaya yang tercepat dan yang betul akan saya berikan reward. Waktunya dimulai dari sekarang. Saya berikan waktu 1 menit untuk mencari apapun yang terkait dengan budaya. Mau ditulis, contoh kayak masjid tua tadi, cuma nggak boleh hal yang sudah disebutkan. Batu nisan nggak boleh, masjid nggak boleh. Silakan cari yang lain yang berkaitan dengan budaya. Saya berikan waktu 1 menit. Yang sudah bisa angkat tangan. Nggak harus benda ya, boleh tarian dan sebagainya.
Kalau udah mencapai 10, biar cepat angkat tangan. Siapa yang cepat? Yang ketiga, Makam Raja Lelo. Makam Raja Lelo. Masuk. Yang keempat, Benteng di Trumon. masuk. Kemudian ada Sebut. Yang kelima, Dari Sebut Bayi Berarti. Apa? Tarian Rapur. ya, terus yang kelima, Meriam Belanda yang ada itu apa? Lurbik memang. Lord Bek Pak Bau. Kalau aku ada juga Lurbik ada juga di. Oh, abang baru tahu juga ilmu nih. Tangan dulu. Ya, ini Belanda ya. Sudah lima. Bagus. Papai Labu. Yang keenam, oke. Yang ketujuh, Tarian Anak Lampuan. perempuan. Dari Saman. 8, Kemudian Makam Cuali. Makam Cuali. 9, satu lagi. Satu lagi. Makam apa? Enggak boleh. Tepuk Raja Anggasa. Oke, tepuk tangan tuh kawan kita semua. 5 hal, 5 bentuk, dia bukan benda. Dia tuh bukan berbentuk candi, bukan berbentuk benteng. Warisan budaya. Tapi dia warisan budaya. Dia bagian dari budaya, ada ikatannya dengan budaya. Kenikah. Contoh, bahasa Klut tadi. Itu enggak benda dia, tapi dia masuk dalam budaya, itu warisan dari leluhur kita. Iya, tarian tadi juga. Tarian juga. Dan selain ya, Bu, kita ada jawaban istimewa nih, Bu. Ya. Itu bidan tuh termasuk dari budaya nggak, Bu? Enggak. Bukan di bidan. Apa? Bu bidan. Kan kasih nasi. Bidannya berapa bentuk? Pernah abang jumpai orang yang meletakkan mata kalamnya itu lurus seperti ini. Jadi ketika ditarik bentuknya petak pas balok. Sebenarnya ini hal yang salah. Jadi apabila begini, nanti otomatis dia memegang bentuk mata kalam ketika menempel di kertas itu kayak ini dia. Paham kan? Nih. Ini suatu hal yang salah. Dia nggak lurus dia gini, kita tarik ke bawah. Kalau dalam menggunakan pensil tukang ataupun handam, kalam kaligrafi dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga abang temui orang yang menulis kaligrafi menggunakan pena itu lurus, seluruh lurusnya tanpa ada isi, kurus. Ini. Alifnya nih, contoh alif nih. Ini otomatis dia meletakkan mata kalam lurus ke bawah. Ini juga salah. Berarti kaligrafi itu bukan sekedar kita megang pulpen, megang kalam, langsung tulis-tulis, enggak. Akan tetapi kita betul-betul mempelajari jauh lebih dalam apa itu kaligrafi. Nah, ada pun peletakan mata kalam yang benar. Ini dasar nih, dasar ya. Dasar ya? Ya. Dasar. Mata kalam yang kita letakkan itu adalah miring. Tidak seperti ini. Tidak vertikal. Ini vertikal atau horizontal nih? Vertikal atau horizontal? Kalau ke bawah? Oke, berarti secara vertikal berarti salah. Sedangkan secara horizontal juga berarti salah. Peraturan kedua di kelas ya, nggak ada yang bisa untuk bersandar ke dinding pesertanya, karena itu menyebabkan nanti nggak fokus tuh. Oke. Berarti ada pun peletakan mata kalam yang benar adalah dengan mereng ke sisi bersebelahan, ke sudut bersebelahan. Nah, jadi terkait penggunaan rumus tadi, rumus 5 titik. Nah, ini kayaknya menarik nih. Di dalam kaligrafi, pembuatan titik kita masih kayak peletakan ini tadi, berarti berbentuk titiknya akan seperti ini. Betul? Jadi ketika kita tarik 1 titik. Nah, adapun penggunaan 2 titik gitu kan, 5 titik. Jadi rumus mendasarnya itu kita buat 5 titik secara vertikal. Betul nih 5 buah nih? Oke, secara vertikal kita sudah punya 5 titik. Itu rumus dasarnya. Sekarang kita buat secara horizontal, dari atas ke bawah juga berjumlah 5 titik. Nah, ini udah debat nih. Ini sebenarnya vertikal atau horizontal? Horizontal. Ini vertikal. Vertikal ke atas. Oke. Secara horizontal kita udah punya 5 titik. Sekarang secara vertikal. Betul, vertikal nih. Berarti kita tambah 2 di atas, 2 di bawah. 1, 2, 1, 2. Jumlahnya ada 10. Jumlahnya ada
Vertikal 5. 9. Jumlahnya ada 5, 9, dan 10. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. berarti adanya jumlah 9. Nah, di dalam ke tahap selanjutnya, subbab berikutnya, penggunaan rumus daripada 5 titik kaligrafi. Di mana-mana ataupun dalam samping ada beberapa huruf yang menggunakan rumus ini, ada sampai ukurannya 5 titik gitu. Itu dinamakan dengan kaidah di dalam kaligrafi. Kaligrafi juga punya peraturan, hurufnya tidak boleh dari posisi dari ukurannya. Jadi jika misalkan nanti tiba-tiba nanti ada orang buat alif gitu kan, di dalam kat dasar, kat dasar panjangnya itu sampai dari atas ke bawah gitu. Jadi bukan terlihat bagus lagi akan, tapi itu kayak istilahnya lebay di dalam istilah ilmiahnya kan, lebay. Nah, jadi gunanya ukuran ini adalah untuk mengukur tiap-tiap huruf. Balik lagi kepada garis horizontal tadi, garis yang lurus dari samping ke samping. Ini adik-adik coba perhatikan ya. Ini abang-abang yang depan ini orang lomba semua, nggak usah dengar nih. Udah lebih mahir mereka. Dah. Kemudian yang horizontal ini 5 titik dari samping kiri ke kanan. Biasanya penggunaannya pada huruf ba. Ba. Jadi ketika kita tarik huruf ba, ukurannya itu. Nah. 5 titik. Itu gunanya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kalam langsung tanpa pengukuran, ini mungkin agak berlebih gitu. Kita 5 titik. Ini pelajaran dasar penggunaan titik di dalam dunia kaligrafi. Dah, paham? Paham? Udah jam berapa nih? Tenang, nanti ada makan siang, tenang, jamin. Pokoknya harus semangat dulu. Udah. Kemudian berbicara tentang kelenturan tulisan. Kan banyak nanti kan, kenapa sih tulisan abang tuh bisa rapi, bisa enak dia tarik gitu kan? Kenapa bisa bersih? Apalagi kenapa bisa Nggak putus cinta ya. kenapa nggak gemetar ya kan? Kenapa nggak putus cinta? Kenapa nggak putus cinta itu kan? Nah, semua kenapa itu kembali kepada rumus pertama, yaitu hadirkan hati di dalam kita menulis. Ini bukan gombal, serius, bukan gombal. Hadirkan hati. Karena ibaratkan sebuah ibadah, ketika kita salat nih kan, tiba-tiba hati kita nggak salat nih. Lagi salat itu, saya nanti siap nih main bola. Siap nih saya bakar ayam. Siap nih saya panen sawit gitu. Jadi ketika hati ini tidak dihadirkan di dalam suatu ibadah, maka ibadah kita rusak. Begitu juga kaligrafi. Apabila hati kita nggak ada di kaligrafi ketika kita menulis, maka nanti ada tulisan goyah-goyah, cintanya putus-putus, ya kan? Atau apa lagi? Semacam lain-lain semacamnya. Berangin Ustaz. Jauh nih pembahasan. Jadi kembali ke jawaban kenapa itu. Hadirkan hati, memang betul keikhlasan kita pengen nulis. Okey, sekarang setelah mempelajari rumus 5 titik, saya persilakan kepada kawan-kawan dalam 1 menit buat bentuk rumus 5 titik yang seperti di depan. Silakan. Kanon tadi. Buat rumus 5 titik. Bang ni dah mahir kali bang. Baik, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Itu salah tu. Buat rumusnya kayak itu. Ketika horizontal ini. Nah, jangan langsung tulis hurufnya. Gambar dulu titik. Titik.
Titik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selesai. Tantangan yang kedua. Oke, belum siap deh. Udah. Yang belakang udah. Oke. Sekarang tuliskan huruf alif menggunakan rumus 5 titik tersebut. Di sampingnya nggak boleh di dalam titik. Tidak boleh di dalam titik. Tapi di samping titik ukurannya sama tinggi, sama bawahnya. Silakan tuliskan. Oke, udah siap? Udah siap? Udah siap, tapi semua bisa nulis nih. Udah siap belum? Oke. Berarti selanjutnya buat huruf ba di bawah 5 titik yang horizontal di sini. Saya persilakan di dalam waktu 20 detik. 1, 2, 3. Hah? Enggak, tidak boleh mengganggu titik. Tidak boleh mengganggu titik. Oke, 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dah siap semua? Berarti rumus dasar tentang kaligrafi kawan-kawan ni udah mahir semua ni. Dah pandai dia pegang kalam, dah bisa. Okay. Selanjutnya yang akan kita bahas, nih, bagaimana cara penarikan dari tiap-tiap huruf. Dari huruf alif okeylah, kita sudah bisa kan? Dari atas ke bawah, ya kan? Ya kan? Ya. Dari atas ke bawah itu namanya huruf alif. Kemudian mengenai huruf ba, kita juga bisa. Step pertamanya, langkah pertama, buatlah apa ini namanya? Lengkungan kecil huruf ba. Kemudian tarik huruf ba ke atas. Dah bisa semua? Udah? Kemudian, jadi gini untuk persingkat waktu kita. Sebutkan huruf-huruf yang kalian enggak tahu ataupun masih susah ataupun memang enggak tahu sama sekali huruf, cara penarikan huruf yang kalian enggak tahu tersebut. Mungkin dari cowok dulu, huruf-huruf apa aja yang mungkin keberatan ataupun susah untuk ditarik ataupun belum tahu langkah untuk penarikannya. Huruf pertama, wow. 1. Kemudian apa? Ain. Ya. Tunggu dulu, coba. Wow. Okey. Berarti kita praktikkan satu ni. 3 dulu. Ya. Adapun huruf wow. Nah, coba lihat sama-sama adik-adik ni kan. Huruf wow, jika kita menggambar pakai pensil ni, langkah pertamanya 1. Dari sini 1. Itu pertamanya. Buatlah seperti bentuk senyuman gitu kan. 1. Kemudian langkah kedua, tarik dari ujung ni. Tarik dari ujung sini naik ke atas, berbentuk seperti lingkaran. Bolehlah untuk ini kan pengenalan. Kita enggak betul-betul kali kaedahnya sekarang. Ingin tahu cara penarikannya. Udah bisa paham ni? Kemudian setelah 2 langkah ini, tarik pula dari sini langsung ke bawah sampai di sini. Itu yang ke? Yang ke? Ya. Okey. Setelah kita menarik dia ke bawah,
biasanya nih, ada beberapa gitu kan. Ada beberapa para khat ini orang yang menulis khat. Ada yang secara langsung membuat